Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Afdal Anbiya. Assalamu alaikum Zainal Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Salli wa sallim ya salam ala nabi ma'asalam wal ali wa sahbil qiram ma'kun shidan bushara lana lillal munah jalal alam Bapak Wali Kota Binjai. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Haji Domantes Haji Amir Hamzah MAP yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada acara pagi ini. Pak, selamat datang Pak ya. Jumpa lagi. Iya Pak. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Afdal Anbiya. Assalamu alaikum Zaiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di lahan Pondok Pesantren Darut Tauhid Binjai. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darut Tauhid Binjai. Mudah-mudahan acara ini nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara seiman seakidah kita, semuanya akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Ustaz Husni Tamrin Siregar, kemudian yang hadir bersama kita alhamdulillah yang kami muliakan Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Dr. Andes Haji Amir Hajdah Al-Abi, kemudian hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Ni'matullah Riau Pekanbaru, Abuya Muhibbit Tibri LCMA, kemudian hadir juga bersama kita tokoh masyarakat Kota Binjai, Bapak Dr. Andes Haji Jaharuddin Batubara, kemudian hadir juga bersama kita Bapak Zulkhairi Pahlawan, dan para tamu undangan ustadz-ustadz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Terima kasih kami ucapkan kepada Adinda Musa Himyari Purba. Adinda Musa Himyari Purba ini merupakan juara terbaik pertama Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Binjai pada tahun 2022 untuk golongan anak-anak putra. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Abdullah Marai SAG SH, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pertama, sanjung puja syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hingga acara ini walaupun tahap demi tahap yang sangat panjang akhirnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga solawat salam kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau yang dulu zamannya yang zaman serba gelap, mudah-mudahan dengan adanya kiprah beliau akhirnya kita bisa menikmati bagaimana indahnya hidup di dalam suasana Islam. Yang mungkin berkat mereka maka ide ini bisa tercetus. Mungkin sedikit saya gambarkan ide untuk membangun pondok pesantren Darul Tauhid ini di Kota Binjai. Ini sebenarnya
awal dari perkumpulan pengajian Darul Tauhid dengan berkumpulnya kami bersama jemaah, dan juga melihat situasi di zaman sekarang anak-anak terkondisi dengan pegangan HP yang sangat luar biasa. Kalau masa dulu semua komunikasi sulit, namun kalau saat sekarang semua ada di media. Jadi media kontrol dari orang tua ini sangat sedikit. Jadi ada antisipasi atau terpanggil dari kelompok-kelompok pengajian bahwasanya kalau ini dibiarin rusaklah generasi kita. Jadi dengan adanya seperti ini, walau tidak ada apa-apa, kami berkumpul sedikit demi sedikit, dengan receh demi receh kami kumpul. Akhirnya sampai sudah 5 tahun niat itu belum juga tercapai. Akhirnya berkumpul dengan harapan ikhlas, dengan harapan lelahnya menjadi lillahi ta'ala. Akhirnya hari ini insya Allah bakal dibangun pondok pesantren Darul Tauhid di Kota Binjai, dan orientasi dari pondok pesantren ini adalah orientasi akhlak. Akhlak dulu yang dididik, baru pendidikannya. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya mungkin Al-Ustadz lebih menjelaskan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Bapak Abdullah Marai SAG SH yang telah memberikan kata sambutannya. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua PWNU Kota Binjai. Selamat datang Pak Ustadz. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Darul Tauhid Binjai, yaitu kepada Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Husni Tamrin Siregar, Sarjana Pendidikan Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkura. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syuqru alaina mada'alin nahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak sampai kita tidak tahu awal nikmat itu dari mana. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tauladan bagi kita semuanya dalam menjalani hidup di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kota Binjai, Bapak Dr. Randus Haji Amir Hamzah MAP. Kemudian yang saya muliakan sahabat saya Abuya Muhibbut Tibri LCMA yang cukup luar biasa meluangkan waktunya dari Riau, Pekanbaru. Beliau punya pesantren yang alhamdulillah hari ini cukup besar, namanya Nikmatullah, yang diberikan nama oleh guru kita, guru kami Syekh Muhammad Rajab Dib dari Suriah. Dan beliau alumni daripada Suriah, S1 dan S2-nya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kota Binjai. Alhamdulillah dengan senang hati dan sangat bahagia kami dengan kedatangan Al-Ustadz. Kemudian ada hadir
Abang Anda Asmuri Hafiz sebagai Ketua NU Kota Binjai dan Bang Julkhairi Pahlawan beserta wakil dari PT Amira Makkah sebagai perwakilan dari Ustaz Salman, dalam hal ini diwakili oleh Oki, dan tokoh masyarakat. Saya dengar tadi ada Pak Jaharuddin beserta Kabak Kesra, dan ada hadir di sini juga di tengah-tengah kita Dr. Syahrul. Beliau dulu di PTPN dan lama sebenarnya mengaji dengan saya sewaktu menjadi dokter di PTPN dan sekarang di Tebing Tinggi di Rumah Sakit Pamela. Ali, pimpinan dari pesantren Darul Adib Medan, dalam hal ini diwakili oleh Al Ustadz Yusuf, adinda kami yang juga dulu pernah di Mustafawiyah Purbabaru. Dan tidak lupa dan tidak melupakan seluruh saudara-saudara kami, Bapak Ibu, terutama jamaah pengajian Darut Tauhid yang bekerja keras untuk terlaksananya acara yang kita laksanakan pada hari ini, dan kemudian semua sumbangsih dari jamaah, baik ia tenaga, moral, materi, hasilnya sudah kita lihat, dan insya Allah ini menjadi wasilah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Wali dan seluruh ulama yang hadir, pesantren ini didasari dari adanya pengajian Darut Tauhid, dan Darut Tauhid ini dulu dimulai dari pesantren Darul Ulum yang dipimpin oleh Abang Anda Abdi Waspada. Pengajian pertama dilakukan ini di pesantren Darul Ulum yang ada di depan penjara Binjai. Beliau kita undang hadir, tapi sampai hari ini belum kelihatan, mungkin ada kesibukan. Insya Allah doanya sampai kepada kita. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Mismaruddin yang ini juga sahabat kami di pesantren, dan beliau alumni dari Solatiyah Makkah. Kurang lebih beliau menuntut ilmu di Makkah 7 tahun baru datang. Silakan Ustaz. Pesantren Darut Tauhid ini sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua panitia, kita rencanakan kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kita tidak membuat proposal, kita hanya dari mulut ke mulut disampaikan, karena kita ingin dasar atau pondasi dari pesantren ini lahir dari rezeki masyarakat kecil yang meraup rezekinya dengan usaha yang maksimal, walaupun hanya 1.000-2.000 rupiah. Bukan dari orang yang mudah dapat rezekinya, tapi kita ambil dari yang sulit dia mendapatkan rezeki, sehingga pada saat dia mencari rezeki itu ada sambilan berucap, ya Allah, ya Rabb, kapan saya punya banyak rezeki. Alhamdulillah hari ini terlaksana peletakan batu pertama nanti yang akan kita laksanakan, dan sebagai rencana pesantren ini kita akan mengutamakan metode kitab kuning.
pembacaan kitab kuning dan targetnya 2 tahun santri sudah bisa baca kitab. Tahun ketiga baru pemaknaan kitab. Tahun pertama, kedua, bagaimana target supaya tercapai bisa membaca kitab kuning. Tahun ketiganya baru pemaknaan dan pemahaman. Setelah itu rencana kita pesantren ini seperti entrepreneur. Ada rencana-rencana bagi santri yang punya keterampilan setelah lulus nanti dari pesantren. Tidak hanya dia menjadi ustadz atau paham agama, tapi kelak nanti ketika dia tidak bisa mengajar, tapi ada ilmunya tentang Allah, ada ilmunya tentang Islam, tapi dia bisa usaha sendiri dan dia tidak mencari usaha dari keustadzannya. Itu yang kita cita-citakan. Maka insya Allah nanti pada tahap pertama kita akan memberikan keterampilan dan pencarian bakat setelah mampu di tahun ketiga pemaknaan kitab, baru di situ kita ambil dan akan kita panggil guru pencarian bakat. Apakah keahliannya di elektronik, di mesin, maka kita akan coba mengarahkan ke sana sambil belajar agama. Tapi mesti dia bisa baca kitab dulu. Ini target kita pesantren Darut Tauhid. Dan Darut Tauhid ini didasari dengan kalau lahirnya di Darul Ulum, rumahnya ilmu, maka kita cabang dari ilmu itu. Bagian dari cabangnya adalah Tauhid. Kita ingin melahirkan santri-santri yang kenal dengan Allah, yang kenal dengan Tuhannya, sehingga ketika nanti menghadapi problematika hidup dia tidak susah, justru semakin tenang. Makin susah makin tenang, apalagi tenang makin tenang. Begitulah harapan kita nanti kelak di sini. Dan insya Allah sebagai gurunya kita akan mendatangkan untuk tahap metode pendidikan, metode baca kitabnya dari Surabaya, dari pesantren Sidogiri, karena mereka punya metode Al-Miftah. Yang pertama di Medan yang melakukan metode itu yang sudah berhasil itu pesantren Fahmus Salam yang dipimpin oleh Ustadz Fahmi. Beliau juga kita undang, namun beliau kabarnya ada acara juga. Inilah sebahagian dari apa yang kita rencanakan berdirinya pesantren Darut Tauhid ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai penyumbang pendidikan di Kota Binjai khususnya dan umumnya untuk Indonesia dan Islam di dunia ini. Dan insya Allah kita akan terus bersinergi kepada seluruh masyarakat dan pemerintah. Dan inilah pesantren yang mungkin pertama yang mengedepankan metode baca kitab kuning di Kota Binjai. Dan kita akan berupaya terus dan akan melahirkan santri-santri yang mampu membaca kitab dan memahami Al-Quran. Karena saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatasnamakan ajaran Islam, tapi pada hakikatnya bukan Islam. Inilah yang ingin kita tekankan, akidah di pondok pesantren Darut Tauhid yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan secepatnya terbangun pesantren kita ini. Insya Allah tahun depan rencananya kita sudah lanjut dengan belajar. Sebenarnya Pak Wali, yang datang ke saya yang sudah daftar walaupun belum berdiri sudah ada 200 murid, 200 yang mendaftar, tapi saya catat aja. Dan mereka banyak yang mengundurkan anaknya sampai hari ini tamat SD, tidak lanjut sekolah karena menunggu pesantren kita ini. Karena menunggu pesantren kita ini. Jadi insya Allah mohon doanya dari kita semuanya
secepatnya pesantren gedung ini terbangun dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Husni Tamrin Siregar SPDI sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Binjai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang selanjutnya kami mintakan kata sambutan kepada Abuya Muhibbit Tibri LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Nikmatullah Riau Pekanbaru. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Al-Mudirul Am li hadzal ma'had al-mubarak, Ma'had Darut Tauhid Binjai, hafizahullahu ta'ala, sahibul fadilah, sahabat kami Al-Ustaz Husni Tamrin Siregar, kemudian Al-Mukarram Bapak Wali Kota Binjai, hafizahullah ta'ala, serta seluruh rombongan yang hadir. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan beliau Kota Binjai makin berkah, amin. Wabil khusus di bumi Binjai makin banyak didirikan pondok pesantren yang insya Allah akan menurunkan banyak berkah dan rahmat dari Allah dan dari langit, amin ya rabbal alamin. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin adat, para tokoh pemuda, tokoh kaum ibu, kecil saya tak sebut nama, besar saya tak sebut gelar, karena saya orang baru datang ke sini, jadi saya tak kenal satu persatu. Mohon maaf jikalau saya tidak bisa menyebutkannya. Hadirin seluruh tamu undangan, ibu bapak, anak-anak kami yang kami cintai, saya bersyukur kepada Allah bisa hadir pada acara yang penuh dengan keberkahan ini. Beberapa saat yang lampau saya sampaikan kepada Ustadz Husni, kalau tidak salah saya sebelum bulan Februari, beliau katakan kita akan meletakkan batu pertama. Saya bilang, Ustadz, saya orang pertama hadir insya Allah. Alhamdulillah hari ini mungkin saya pertama hadir karena saya nyampe tadi malam jam 6, kemarin sore jam 6 di bandara.
Ibu-ibu belum dapat, belum nyampe ke sini, saya udah nyampe di bendara. Alhamdulillah, terima kasih yang luar biasa pada beliau yang sudah memberikan sebuah gagasan. Tentunya tadi berawal seperti apa historis yang beliau ceritakan, berawal dari sebuah majelis taklim tentang tauhid, kemudian lahirlah sebuah nama yang bernama Pondok Pesantren Darut Tauhid. Saya yakin nama ini berkah insyaallah ya, karena gagasan ini lahir dari hati, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena tujuan materi, bukan karena tujuan yang lain-lain, tapi tujuan sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia bahwa kita harus memberikan sebuah gerakan bagaimana regenerasi ini bisa tetap terjaga akhlaknya, bisa tetap terjaga etikanya, walaupun zaman terus semakin canggih, anak-anak kita tetap akan kita bentengi dengan akidah yang baik, dengan agama yang baik, dan berharap bermimpi besar mereka akan menjadi generasi yang soleh dan solehah pada masa yang akan datang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kepada beliau Ustaz Husni tentunya kita ucapkan ribuan terima kasih kembali, dan beliau bagi kami tidak lain, tidak orang lain, beliau sahabat saya, guru saya yang sama-sama satu alumni di tahun angkatan yang sama, tapi beliau melanjutkan perjuangannya di kota Medan dan kami pun melanjutkan perjuangan pendidikan kami di Timur Tengah, tepatnya di bumi Syam, Republik Arab Suriah. Namun kemudian Allah pertemukan kita setelah menjadi alumni, bertemu dalam sebuah manhaj, gagasan, visi dan misi yang sama. Beliau juga sudah beberapa kali ke Riau, ke Pekanbaru, pesantren kita, memberikan arahan, wejangan dan tausiah buat santri-santri kita. Maka tentunya kita berharap sinergi yang lebih mantap lagi pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana pesantren yang akan kita mulai hari ini dan akan kita letakkan batu pertamanya membuat kita tergerak hatinya, dari hati yang paling dalam, tergerak hatinya untuk bersinergi, mendoakan, minimal mendoakan. Ini tentunya saya mohon maaf karena saya juga salah satu yang pernah merintis perjuangan lembaga pendidikan Pak Wali. Jadi Pak Wali tanya pesantrennya, santrinya berapa? Alhamdulillah santri saya sudah hampir 1000 tahun ini. Dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat SMA. Tentu memulai dari nol bukan suatu hal yang mudah. Tadi panitia berkata bahwa tahapan demi tahapan sudah dijalani. Nah, baru hari ini kita bisa berkumpul hari ini. Demi Allah, perjuangan ini tidak akan zero di hadapan Allah. Perjuangan ini akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang sia-sia ketika memulai suatu dimulai karena Allah. Tidak akan ada yang sia-sia. Semua akan mengikuti jalur sesuai dengan alur yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin agak dilambatkan peletakan batu pertama, mungkin salah satu ada hikmah skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersinergi, ayah bunda semua, para tamu-tamu yang undangan yang kami muliakan, mari kita bersinergi untuk perjuangan ini. Minimal sampaikan doa kepada Allah. Kita tidak tahu doa siapa hari ini. Doa dari kaum muslimin, para tamu undangan, ibu bapak yang hadir. Doa siapa yang tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu. Maka harapan kita berkumpulnya kita hari ini adalah perkumpulan yang berkah. Ada hendaknya doa yang didengar malaikat hari ini, doa yang tembus ke langit. Karena ini dimulai dengan bismillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam perjuangan
memulai hal ini itu tidak terlepas dari tantangan dan rintangan. Buat sahabat saya orang yang pernah merintis dari nol. Saya orang yang pernah merintis pesantren dari hutan belantara. Dari masih banyak monyet di situ, masih banyak Pak Wali, ular, biawak dan lain sebagainya. Kami dari awal sempat bersahabat dengan binatang-binatang itu. Tapi inilah perjuangan kami. Tentu dalam awal perjuangan ini, demi Allah, ada orang ridho, ada orang tak ridho. Ada yang restu, ada yang tak restu. Ada yang mensupport, menjatuhkan. Ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan. Ini adalah salah satu warna-warni perjuangan dalam kancah dakwah ini. Maka pesan kami dari hati yang paling dalam buat sahabat kami, teruslah berjuang. Tersenyumlah dengan mereka yang mungkin tidak ridho dengan perjuangan ini. Anggaplah itu hiburan dalam perjuangan dakwah ini. Tentu dengan langkah bismillah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kami dari Riau akan terus mensupport, memberikan doa terbaik, dan insyaallah mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama di lembaga ataupun di bidang-bidang pendidikan. Tentunya harapan ini yang kita harapkan ke depan, bagaimana kemudian ada kerjasama yang baik dalam bidang pendidikan antara Pondok Pesantren Darut Tauhid dan juga Pondok Pesantren Nikmatullah yang ada di Riau. Itulah harapan kita kepada pimpinan ataupun sahabat kami Ustadz Tamrin Sregar. Mudah-mudahan perjuangan ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin semua yang melangkah hari ini, baik ayah, baik ibu bapak sekalian, tamu undangan, semua melangkah karena tujuan yang baik. Insya Allah. Maka mudah-mudahan ya perjuangan ini terus berlanjut dan tidak ada kata mundur pada seluruh tokoh masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah pesantren. Support pesantren ini, jaga pesantren ini, bantu dengan doa. Dan kepada seluruh pengurus, mulai hari ini tidak ada kata mundur dalam perjuangan ini, tidak ada kata berhenti dalam perjuangan ini. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah sampai nanti Allah katakan istirahat. Kapan itu? Di saat kita sudah masuk ke kubur nanti. Inilah perjuangan kita untuk akhirat. Inilah perjuangan kita di hadapan Allah yang akan kita berikan saksi nanti. Mudah-mudahan tanah yang berkah ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Mohon amin. Baiklah, untuk yang selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Dr. Andes Haji Amir Hamzah MAP. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal mashkur. Ya Imam Rusli ya Sanadi Allah Anta waqullah Fihun Biyadifa bidunya Wa akhirati Allah Ya Rasulallah Fihun biyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Tak pernah kita bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semua, terutama masih diberikannya kita nikmat kesehatan, masih diberikannya kita nikmat kelapangan waktu. Saya sangat gembira sekali, senang sekali dengan diundang untuk ikut meletakkan batu pertama pembangunan pesantren Darul Tauhid di Kelurahan Berngam ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, tahap awal ini dari keluarga saya. Mohon maaf saya bukan ria, tapi awal saya membantu pembangunan ini dulu 5 juta. Kemudian nanti berlanjut doakan. Saya yang pasti ikut memantau kegiatan pembangunan ini, dan tadi disampaikan oleh Pak Ustadz tidak memungut biaya dari ini, tapi saya mohonlah kepada panitia pembangunan ini untuk mengajukan proposal ke Pinku Binjai. Pak Kabak Kesra hadir bersama kita. Ini atensi saya kepada Pak Kabak Kesra, tolong jemput bola, karena pesantren ini tidak meminta bantuan ke yang lain-lain. Kita jemput bola, buatkan proposalnya supaya kalau bisa ditanggung di PAPBD. Ya, mungkin tahap awal bisa mungkin di angka 50 juta, nanti tahun berikutnya kita bantu lagi. Tapi semua kita ikut berkontribusi untuk pembangunan pondok pesantren Darul Tauhid ini, dan insya Allah tolong disampaikan kepada Kadis PU untuk ini di aspal ya, Oscar ya, sampaikan dari mulai sana ini di aspal, lapen ataupun hot mix. Dan alhamdulillah ketua panitia dan kita semua dengan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Senang sekali, bangga sekali saya hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, orang-orang tua kami dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan pesantren Darul Tauhid ini. Semoga sama kita berdoa, semoga pembangunan ini cepat realisasi dan cepat selesai ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Dr. Andes Haji Amir Hamzah MAP, yang telah memberikan kata sambutan pada siang hari yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah tadi beliau ada membantu sedikit untuk pembangunan pondok pesantren ini, dan tadi mudah-mudahan apa yang diberikan beliau ini bisa menjadi amal ibadah yang kekal abadi sampai dengan akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh PT Amira Mekah Travel untuk pesantren Darul Tauhid secara simbolis, sekaligus nanti juga kami akan menjalankan kotak kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuannya. Kami persilahkan dengan seikhlas hati, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu bantu nantinya dibalas dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak yang mewakili PT Amira Mekah Travel, kami persilahkan untuk memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Tauhid Binjai beserta para pengurus Pondok Pesantren Darul Tauhid Binjai agar ke depan untuk mewakili pemberian secara simbolis bantuan dari PT Amira Mekah Travel. Kepada Bang Mulyadi sebagai bendahara, kami persilakan perwakilan Bang Mulyadi, bendahara pondok. Pada Bang Mulyadi diwakilkan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Tauhid, yaitu Ustadz Muhammad Aidil Fahri Pulungan, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada
PT Khairi Pahlawan mewakili PT Almera, Bapak Kabak Kesra, Ketua BBNU, kemudian mewakili masyarakat Bandar Senembah. Kami mintakan kepada Bapak Ali Zubair Hamdan Haji Sarul mewakili sesepuh daripada Pondok Pesantren Pengajian Darut Tauhid kepada Bapak Ibrahim Hasibuan dan Bapak Mahmud dan lain-lain sebagai sesepuh. Kemudian mewakili dari pesantren Darul Adib Medan, kami juga mintakan untuk bersama-sama kita melaksanakan proses peletakan batu pertama yang insya Allah mudah-mudahan berkat doa kita semua pesantren Darul Tauhid Binjai ini ke depannya bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Kami mintakan juga kepada para jemaah daripada pengajian Tauhid Darut Tauhid untuk juga hadir sama-sama kita dalam peletakan batu pertama ini. Sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses pembangunan pondok pesantren Darut Tauhid Binjai ini tetap terlaksana seperti yang kita dambakan. Amin amin ya rabbal alamin.
Udah, yang mewakili ibu-ibu tadi katanya. Nah. Udah di ruang sama ini, kan ini. Mana ini? Jangan lari-lari. Lari-lari aja. Koordinator lapangan sekaligus Pondok Pesantren Darut Tauhid yang beliau sudah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan lain sebagainya demi terlaksananya acara ini dan demi terbangunnya Pondok Pesantren Darut Tauhid ini. Siapa lagi, Cak? Aku kamera aja. Kameranya udah ikut itu sama. Jemaah. Akulah kalau gitu. Yang kedua. Ini gini aja nih bang. Iya. Kok goyang-goyang dia bang? Apa? Berangkar kepanasan nih. Tolong gibatin. Dia masih tutup. Iya deh. Tapi air. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung.
jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri. Bisa ular tidakkan tawar, walau menyuruh batang berduri. Bisa ular tidakkan tawar, walau menyuruh batang berduri. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai,
angkuh dan sombong menepuk dada, jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri.